Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus agar kami dapat mengerti mengenai firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Senin tanggal 17 Februari 2025 dengan judul Maha Kuasa. Di seluruh kitab suci, kuasa Allah yang luar biasa dinyatakan. Kitab suci memuat banyak sekali cerita tentang kuasanya dan pekerjaan mukjizatnya. Namun, meski demikian, banyak hal terjadi yang tidak diinginkan Allah. Bacalah Wahyu 11 ayat 17, Yeremia 32 ayat 17 sampai 20, Lukas 1 ayat 37, dan Matius 19 ayat 26. Perhatikan juga Ibrani 1 ayat 3. Wahyu 11 ayat 17, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Yeremia 32 ayat 17-20. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ayat 18, Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Ayat 19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini, kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagimu, seperti yang ternyata pada waktu ini. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan mengenai kuasa Allah? Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya mengajarkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Dia menopang dunia dengan kuasanya. Memang benar, Wahyu berulang kali menyebut Allah sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Misalnya Wahyu 11 ayat 17, bandingkan dengan 2 Korintus 6 ayat 18. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 16 ayat 14, Wahyu 19 ayat 15, Wahyu 21 ayat 22. Dan kata yang diterjemahkan yang maha kuasa atau pantokrator secara harfiah berarti maha kuasa. Fakta bahwa Allah maha kuasa tidak hanya ditegaskan dalam kata-kata, namun diwujudkan dalam banyak contoh menakjubkan di mana Allah menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan umatnya atau secara ajaib turun tangan di dunia. Namun, kalau mengatakan Allah Maha Kuasa, tidaklah berarti bahwa Allah bisa melakukan apapun. Kitab suci mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan. Misalnya, 2 Timotius 2 ayat 13 menyatakan, Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena itu, sebagian besar orang Kristen setuju bahwa Allah itu Maha Kuasa atau omnipoten, yang berarti bahwa Allah mempunyai kuasa untuk melakukan apapun yang tidak mengandung kontradiksi, yakni segala sesuatu yang secara logis, mungkin dan sesuai dengan sifat Allah. Bahwa ada beberapa hal yang tidak mungkin bagi Allah karena akan menimbulkan kontradiksi terlihat jelas dalam doa Kristus di Getsemani. Sementara Kristus menegaskan bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26.
Dia juga berdoa kepada Bapa ketika penyaliban semakin dekat. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Tentu saja, Bapa mempunyai kuasa untuk melepaskan Kristus dari penderitaan di kayu salib, namun ia tidak dapat melakukan hal ini sembari menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu hanya bisa salah satu saja, bukan keduanya. Kitab suci juga mengajarkan bahwa Allah ingin menyelamatkan semua orang. Misalnya, 1 Timotius 2 ayat 4-6, Titus 2 ayat 11, 2 Petrus 3 ayat 9, Yehezkiel 33 ayat 11. Namun, tidak semua orang akan terselamatkan. Apakah yang diajarkan oleh fakta ini tentang realitas kebebasan memilih dan batas-batas kekuatan Allah pada makhluk yang diberi kebebasan memilih? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah kami dapat mengerti mengenai firman-Mu ini, dan firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertailah juga pemirsa dimanapun mereka berada, menjauhkan mereka dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.